Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing sederhana tentang bagaimana cara kita sebagai orang Kristen memberikan respons atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar tentang iman yang kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Dan tentunya ketika saya berbicara tentang hal ini, saya berbicara dalam konteks kekristenan, di mana yang menjadi pusat daripada iman kita ialah Yesus Kristus dan Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas dan memiliki otoritas tertinggi di dalam kita memahami atau mengenal Yesus Kristus itu seperti apa dan bagaimana. Dan fokus pembahasan kita pada kesempatan ini ialah tentang kaum postmodernisme. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui atau belum memahami apa sih yang dimaksud dengan istilah postmodernisme itu sendiri. Nah, istilah dari postmodernisme merupakan sebuah gerakan atau aliran yang telah melewati dari zaman sebelumnya. Artinya bahwa di dalam zaman yang sebelumnya itu ada sesuatu hal atau sesuatu peristiwa atau kondisi yang terjadi sehingga kemunculan dari zaman postmodern ini merupakan sebuah respons daripada zaman yang telah berlalu atau telah dilewati. Nah, apa yang terjadi atau bagaimana kondisi dari zaman sebelum itu? Nah, di zaman modernisme dikenal dengan era atau didominasi dengan era Enlightenment, di mana manusia mulai mempertanyakan segala sesuatu, mulai menggali segala sesuatu, atau mempertanyakan kebenaran dari apa yang dia yakini atau apa yang membuat dia resah dan membuat dia bingung. Dan dalam pencarian itu mereka menggunakan rasionalitas, empirisme, filsafat, dan sains yang menjadi standar atau standar dalam menilai atau menimbang kebenaran sesuatu yang mereka temui atau mereka ketahui, sehingga dari berbagai bidang atau objek pencarian atau jembatan pencarian itu, mereka masing-masing mempertahankan atau pada akhirnya bersikap yang represif atau semacam ada keegoisan di dalam diri mereka dengan memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka gunakan sebagai standar, misalkan seperti rasio atau filsafat, maka itulah yang menjadi pusat tertinggi dalam menilai segala sesuatu atau segala aspek yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, akibat dari sikap yang ditunjukkan itu, maka sebagian orang yang dimana komunitas ini nanti yang dinamakan sebagai postmodernisme yang memberikan respons atas atau kritik daripada konsep-konsep yang telah terjadi atau kondisi yang telah terjadi di zaman modernisme itu. Nah, apa yang ditawarkan oleh kaum postmodern atau bagaimanakah prinsip-prinsip atau konsep yang mereka berikan untuk ditunjukkan sebagai sebuah respons atau kritik atas tindakan-tindakan yang telah terjadi di masa lalu. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan berbicara setidaknya ada dua prinsip atau konsep daripada postmodernisme itu sendiri. Prinsip yang pertama ialah subjektivisme dan prinsip yang kedua ialah relativisme. Nah, subjektivisme merupakan sebuah bentuk pemikiran yang dimana kebenaran didasarkan pada objek. Dan hal ini dijelaskan oleh Stefril Elwintang, di mana dia berkata bahwa mengatakan setiap kebenaran bisa saja benar dan bisa saja salah, karena kebenaran itu ialah perspektif dan bisa dilihat dan dinilai dari berbagai sudut pandang, dan juga termasuk di dalamnya adalah sudut pandang
agama, dan agama yang dimaksud adalah bukan hanya satu agama, namun semua agama atau semua yang berbau dengan religius. Nah, dari apa yang dia sampaikan, maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya mereka tidak mengakui adanya sebuah kebenaran yang final atau kebenaran yang satu dan bersifat universal. Tapi dia mengatakan bahwa jika mengatakan kebenaran, bahwa itu hanya akan tergantung pada diri saya atau komunitas saya yang menyetujui atau meyakini dan mempercayai atau menerima apa yang kita sampaikan atau kita katakan kepada dia, sehingga hal itu akan menjadi kebenaran atau sebuah konsensus yang bisa mereka terima. Nah, terus prinsip yang kedua ialah relativisme. Dan relativisme ini merupakan adalah salah satu ciri khas daripada kaum postmodern, di mana mereka mengklaim bahwa tidak ada satu atau sebuah kebenaran yang mutlak itu. Karena kebenaran yang sesungguhnya itu adalah ada pada budaya, dibentuk, dan setiap kebenaran akan tetap berubah dan direduksi melalui berbagai pandangan budaya dan perkembangan zaman. Nah, dan juga disampaikan oleh Richard Rhodri yang merupakan salah seorang tokoh dari kaum postmodern. Dia juga berkata bahwa sebenarnya ketika berbicara tentang atau mengklaim tentang istilah kebenaran, maka sebenarnya kita hanya sedang menunjukkan ekspresi dari suatu tujuan atau nilai dan bahkan maupun emosi yang sebenarnya itu tidak mencerminkan atau merepresentasikan dari realitas itu sendiri atau realitas yang terjadi. Nah, jadi itulah yang menjadi konsep atau prinsip daripada kaum postmodern itu sendiri. Nah, kenapa hal ini sangat penting dan perlu menjadi fokus perhatian kita dalam kehidupan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Alasannya karena semua yang bisa menjadi konsep atau prinsip dari postmodernisme ini sangat bertentangan dari apa yang kita yakini sebagai orang Kristen. Karena kita meyakini bahwa ada kebenaran yang mutlak, dan kebenaran itu ialah kebenaran Allah Tritunggal dan serta firman-Nya yang berdaulat dan berotoritas atas kehidupan kita. Dan untuk itulah yang menjadi latar belakang kita kenapa kita harus memberikan respons atau memberikan tanggapan atas konsep-konsep ini, sehingga ketika mereka mengarahkan konsep mereka ini untuk mempertanyakan keimanan kita, kita dapat memberikan jawaban atau setidaknya kita dapat mengcounter apa yang mereka tuduh atau yang dari konsep mereka itu mereka pergunakan untuk mencela atau menyerang dari keimanan kita. Dan sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan atau cara kita memberikan respons kepada mereka, adalah mungkin kita bertanya-tanya bagaimanakah atau apakah atau seperti apakah kebenaran berdasarkan perspektif Alkitab itu sendiri. Nah, dalam Alkitab sendiri terdapat dua istilah kata kebenaran, di mana istilah pertama dalam bahasa Ibrani yaitu kata emet, dan kata tersebut didefinisikan sebagai sebuah dukungan, dorongan, dan stabilitas. Dan kata yang kedua ialah kata aletheia yang dalam bahasa Yunani dan diartikan sebagai kebenaran. Nah, kata emet mencerminkan sebuah kekonsistenan atau kesetiaan terhadap realitas yang ada, dan kita dapat melihat kebenarannya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-19b, di mana Nabi Yesaya menuliskan bahwa Akulah Tuhan, atau dia menuliskan bahwa Yahweh adalah Tuhan dan selalu berkata benar, dan dia selalu memberitahukan jalan yang lurus kepada orang-orang yang setia mencari atau
meminta tuntunan daripada dia. Artinya bahwa kebenaran dalam perspektif Alkitab ialah sifat atau natur daripada Allah itu sendiri, dan di dalamnya terdapat komitmen Allah yang setia untuk menggenapkan atau untuk memenuhi setiap apa yang telah tertulis atau apa yang telah diwahyukan di dalam firman-Nya kepada kita sebagai manusia. Dan kata kebenaran di dalam bahasa Yunani ialah aletheia, di mana kata ini lebih kompleks atau lebih luas, di mana rujukannya dia menyatakan sebuah kesejajaran atau kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa dalam kebenaran dalam istilah ini tidak hanya berbicara satu oknum, melainkan ada dua oknum, dan juga pada firman atau Alkitab sebagai yang memiliki otoritas di dalam kita memahami kebenaran tersebut. Nah, bagaimanakah kita memberikan atau menjawab dari konsep-konsep atau prinsip yang ditawarkan oleh postmodernisme itu sendiri? Nah, saya akan memberikan satu argumentasi kepada kita dalam memahami atau memberikan jawaban terhadap konsep kaum postmodernisme ini jika mereka suatu waktu atau dalam satu situasi menanyakan dengan menggunakan prinsip atau presupposisi yang sama dengan kaum postmodernisme ini. Nah, sebenarnya dari kedua konsep yang telah saya paparkan atau saya jelaskan dari awal video, mereka kelihatannya membedakan antara makna antara kata-kata dengan sebuah realitas. Padahal yang kita tahu bahwa ketika orang berkata-kata tidak jarang bahwa apa yang mereka nyatakan sebagai sebuah proposisi dan tidak atau sebuah klaim yang tentunya itu juga merupakan sebuah faktual atau menjadi sebuah fakta yang ingin disampaikan kepada kita, atau sebuah kebenaran yang memang benar-benar ada, itu benar-benar terjadi. Dan sama seperti yang diargumentasikan oleh Aristoteles, di mana dia mengatakan bahwa mengatakan sesuatu yang ada sebagai yang tidak ada, atau sesuatu yang ada sebagai yang tidak ada adalah salah, dan sebagai yang ada adalah benar, dan sebagai yang tidak ada adalah tidak ada, dan itu adalah benar. Artinya bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu hal, atau kita menyampaikan sebuah berita, atau kita mengklaim bahwa kita menyampaikan sebuah berita, maka di dalamnya itu akan terdapat sebuah kebenaran yang sifatnya faktual, atau kita dapat membuktikannya dengan cara kita dapat melihat atau kita langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh orang yang memberikan pesan atau menyampaikan pesan itu kepada kita semua. Nah, selain daripada itu, lalu bagaimanakah sikap kita atau respons kita dalam memberikan jawaban kepada kaum postmodern secara sederhana? Nah, ada dua sikap atau dua respons yang mungkin menjadi sumbangsi untuk kita terapkan dalam rangka memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan oleh kaum postmodern. Yang pertama adalah menjadi seorang yang pencari kebenaran. Artinya bahwa ketika kita mengatakan kita sebagai pengikut Kristus, maka tentunya segala kehidupan dan komitmen kita akan benar-benar kita laraskan
sesuai dengan teladan atau sifat dari Kristus itu sendiri. Yang artinya bahwa dalam memberikan atau menyampaikan kebenaran pun kita memiliki kerelaan atau kita memiliki komitmen serta kesetiaan untuk menyatakan dan menyampaikan hal itu walaupun dalam situasi yang berbeda atau kondisi yang membuat kita merasa ragu untuk mengatakannya atau menyampaikannya. Tapi karena kita yakin bahwa kita sebagai orang yang percaya atau pengikut Kristus yang sejati, maka hal itu bukanlah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit bagi kita, tetapi melainkan itu sebuah kehormatan atau keindahan di mana kita dapat mengetahui kedalaman iman kita atau kedalaman hubungan kita dalam melayani Allah atau Kristus itu sendiri. Dan selanjutnya langkah yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan ialah mengajar ataupun mencari tahu tentang kebenaran itu. Artinya bahwa mustahil kita menguasai atau mengetahui tentang Allah secara sempurna, dan mustahil juga kita menguasai satu hal tentang Allah. Artinya bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar secara terus-menerus walaupun akan banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Namun yang dinamakan sebagai orang pengikut Kristus, kita akan mengusahakan hal itu. Dan jika kita telah memiliki standar atau kompetensi yang cukup, misalkan kita telah mengikuti atau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka alangkah lebih baiknya dalam pelayanan atau praktik mari kita menunjukkan sikap yang baik atau sikap yang mencerminkan bahwa kita sebagai orang-orang yang telah belajar untuk mengajarkan kembali tentang kebenaran-kebenaran yang telah kita pahami atau telah kita dapatkan kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu orang Kristen atau sesama saudara seiman kita, pun kepada orang yang non Kristen, karena hal itu pun tidak tertutup karena hal tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk mereka harus mengetahuinya walaupun pada situasi yang sama mereka tidak mempercayai atau tidak menerima apa yang kita sampaikan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Kiranya penyampaian video ini dapat memberkati saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.